Assalamualaikum, hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Seperti biasa, semoga kalian tidak bosan ya menonton video saya. Ini masih subuh ya, saya berangkat belanja ke pasar, berangkat sendiri, dan di sini saya ada beli minyak sayur juga, minyak sayur curah. Saya beli 15 kilo, tapi sayangnya saya tidak punya komplang, jadi saya menggunakan galon bekas ya. Dan ini belanjaannya. Saya berangkat belanja ke pasar subuh itu sekitar jam 3:30 subuh ya. Dan sekarang itu masih jam 5 subuh. Dan ini belanjaan kali ini saya campur-campur ya, jadi ada jajanan juga dan ada yang lain. Dan di sini juga saya ada ada beli ciki-ciki. Ini yang harga 2 ribuan ya saya belanja. Dan nanti di video kali ini saya akan merecord suasana warung saya di saat subuh dan siang hari ya. Jadi nanti setelah saya bongkar belanjaan ini langsung saya potong, karena memang saya juga sedang sibuk ya, mau masak, menyiapkan bekal untuk ponakan saya yang tinggal di sini, karena dia kan harus berangkat sekolah dan pagi juga harus sarapan ya. Dan ini saya juga ada beli gudai 3 rasa, saya beli satu pak seperti ini ya, karena di sini lumayan. Dan juga ada desaku bumbu ini ya, saya beli 2 rasa. Dan juga ada Royco, ini Royco yang harga 5.000 dan yang harga 10.000 ya. Belinya tidak banyak sih, yang penting barangnya ada di warung saya, jadi nanti kalau habis saya tinggal beli lagi. Untuk minyak curah di tempat saya, kalau beli pakai komplang ataupun belum ditimbang dari sana, kalau beli di atas 10 kilo itu lumayan murah ya. Dibilang murah banget sih ya tidak, tapi lumayan. Biasanya kalau saya beli 15 kilo itu menggunakan komplang dihargain 14.000 per kilonya. Jadi saya karena tidak punya komplang, saya gunakan galon yang memang sudah tidak saya pakai lagi. Lumayan ya, daripada kita beli komplang mengeluarkan biaya lagi, jadi kita gunakan aja barang yang ada di rumah. Untuk harga belanjaan yang saya beli ini tidak perlu saya sebut satu persatu ya, karena udah sering banget saya sebutkan harga-harganya dan juga harga jualnya, pasti kalian sudah tahu juga untuk pasarannya ya. Bagaimana nih teman-teman yang punya usaha warung sembako seperti saya, untuk bulan-bulan ini untuk omsetnya seperti apa? Apakah ada kenaikan? Apakah udah rame atau justru sepi? Tapi yang pasti tetap semangat ya, walaupun bagaimana keadaannya, namanya usaha pasti ada pasang surutnya. Yang penting kita semangat, telaten dan rajin, perbaharui semua produk yang kalian punya, dan selalu lihat produk-produk yang baru agar jualan kalian itu lebih menarik ya dipandang pembeli. Di video kali ini saya akan membahas cara memulai usaha toko sembako dari awal sekali, dan tahap-tahapnya mulai usaha toko sembako dari nol. Dan cara buka usaha toko sembako sangat mudah ya, dan usaha toko sembako juga bisa menghasilkan untung yang besar apabila kalian tepat dalam melakukan ataupun membesarkan, ataupun bisa juga dibilang cara mengelolanya ya. Jadi langkah pertama dalam memulai usaha warung sembako yaitu yang kalian butuhkan, 1, modal usaha. Modal usaha ini bisa juga berasal dari tabungan pribadi kalian, ataupun kalian juga bisa menjual aset kalian untuk membuat usaha ini ya. Tapi kalau saya sarankan kalian jangan sampai menggunakan pinjaman,
karena itu juga kita kan tidak tahu, setiap usaha itu belum tentu dari awal kita membangun itu langsung ramai ataupun laris manis. Jadi saya usulkan untuk kalian itu kalau mau membuka usaha warung sembako ini, gunakanlah uang pribadi kalian ataupun kalian bisa menjual barang yang kalian punya. Kemudian langkah yang kedua yaitu sediakan tempat usaha ataupun sewa tempat usaha. Tapi saran saya ya, bagi kalian yang mempunyai modal sedikit ataupun baru memulai, gunakanlah teras rumah kalian agar mengurangi pengeluaran kalian ya. Membuka usaha warung sembako ini tidak harus langsung besar ya, mulai dari nol. Jadi kalian bisa gunakan teras rumah kalian apabila kalian punya rumah sendiri ataupun rumah orang tua, bisa gunakan teras depannya untuk memulai usaha warung sembako kalian dan tidak mengeluarkan begitu banyak modal, dan ini bisa mengurangi pengeluaran kalian. Tapi saran saya, carilah tempat usaha yang memang benar-benar strategis ya. Jangan kalian membuka usaha di tempat yang sepi, itu akan berakibat tempat usaha kalian ataupun usaha yang kalian bangun tidak berjalan ataupun tidak bisa sukses. Langkah yang ketiga yaitu membeli perlengkapan toko. Perlengkapan toko yang saya maksud di sini yaitu seperti showcase, etalase rokok, kemudian rak untuk pajangan ataupun rak gondola apabila modal kalian besar ya. Tapi apabila modal kalian kecil ataupun seadanya, kalian gunakan saja perabotan yang kalian punya di rumah. Ataupun untuk rak gondola kalian tidak perlu membuat ya, karena untuk harga rak gondola lumayan mahal. Bisa juga kalian membuat sendiri ya dari kayu dan papan, seperti video saya yang dulu itu suami saya buat sendiri ya, menggunakan papan hanya mengeluarkan modal 300.000 ya, tapi alhamdulillah sangat kuat. Dan seperti saya juga ini untuk penempatan telur dan beras saya juga buat sendiri ya, jadi tidak perlu beli, dan ini juga mengurangi biaya pengeluaran. Kemudian langkah yang keempat yaitu belanja. Untuk belanja ini kalian harus perhatikan, dan kalian sebelum membuka usaha memang harus mencari dulu atau mencari informasi dulu di mana sih tempat kulakan bahan sembako itu yang lebih murah ataupun agen di tempat kalian yang lebih murah. Kalau bisa kalian itu sebelum membuka usaha ini kalian harus sudah tahu info-info seperti distributor yang memang bisa memasukkan barang di tempat kalian ya. Jadi kalau memang modal kalian besar, dari pertama kalian membuka usaha warung sembako ini, kalian bisa langsung belanja di distributor. Jadi kalian itu kalau dengan modal yang kecil ya, paling enggak sebelum membuka usaha harus mencari info dulu ya, di mana tempat kulakan yang lebih murah dan terjangkau untuk membuka usaha warung kecil-kecilan kalian. Kemudian untuk langkah kelima yaitu menyusun barang pada tempatnya masing-masing. Dan di sini kalian juga harus bisa ya membuat warung sembako kalian, walaupun warung yang kalian kelola ataupun kalian dirikan ini termasuk kecil, kalian harus bisa menyusun barang-barang itu agar terlihat rapi dan terlihat lebih menarik dipandang pembeli ya. Jadi kalau pembeli ngelihatnya tidak bagus ataupun berantakan cara menyusunnya, biasanya mereka itu enggan untuk belanja di tempat kalian ya. Kemudian kalau susunannya memang tidak rapi dan bertumpuk-tumpuk, tidak jelas barang apa sih yang kalian jual, dan kalian tidak bisa memisahkan antara yang sembako atau jajanan atau sebagainya, kalian campur jadi satu, itu akan membuat mereka susah untuk memilih barang yang memang mereka akan beli. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menentukan harga jual. Untuk harga jual ini kalian memang harus perhatikan dengan baik ya, jangan sampai kalian menjual harga terlalu mahal ataupun terlalu murah. Kalau terlalu murah kalian akan rugi, dan kalau terlalu mahal
pembeli akan enggan belanja di tempat kalian ya. Jadi kalian harus bisa kira-kira ataupun kalian juga harus cari info dulu untuk harga pasaran produk yang memang kalian jual. Jadi kalian juga harus bisa menghitung dari modal yang kalian beli dan harga jual yang akan kalian keluarkan. Untuk menghindari kesalahan dalam berjualan ataupun salah memberi harga di barang, saya sarankan di saat kalian membeli barang di agen atau di Kulakan, kalian harus cek dulu ya notanya, dan kemudian kalian tinggal tulis harga jualnya di setiap barang yang akan kalian jual agar kalian tidak salah menjual produknya ya. Sekian video hari ini dari saya. Apabila ada kesalahan di pengucapan, mohon maaf ya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.